Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ogen Hekar Alhamar. Kali ini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, di mana saya akan mereview jurnal dari Ibu Anita Kamila yang berjudul Peranan Pemerintah dalam Memberikan Dana Insentif guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif daerah. Baik, saya langsung aja akan mereview. Dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada awal tahun 2016, maka pasar global antar wilayah ASEAN semakin terbuka dan persaingan antar negara sangat ketat dalam memasarkan produk atau jasa ekonomi kreatifnya. Kondisi tersebut mengacu bangsa Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan dan memanfaatkan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan perekonomian daerah. Namun pengembangan usaha melalui pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan perekonomian daerah. Namun pengembangan ekonomi kreatif ini terhambat dalam mendapatkan dukungan pendanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, apa yang menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Cianjur mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif dan bagaimanakah dukungan pemerintah dalam menyediakan akses permodalan dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah? Guna mengkaji permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Guna mengembangkan ekonomi kreatif, sejak tahun 2016 dikembangkan dana ekonomi kreatif atau DEKRAF sebagai salah satu pola atau cara untuk membantu pelaku usaha ekonomi kreatif dalam bentuk penambahan modal dan atau kerja investasi aktiva tetap guna meningkatkan kapasitas usaha atau produksinya. Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF dengan tujuan agar semakin banyak lembaga keuangan yang mempunyai portofolio di ekonomi kreatif. Di latar belakangi persoalan tersebut, identifikasi masalah tentang yang pertama, apa yang menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Cianjur mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif. Dan yang kedua, bagaimanakah dukungan pemerintah dalam menyediakan akses permodalan dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Dari permasalahan tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Anita, maka dapat disimpulkan, yang pertama, kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fakta empiris bahwa awal abad ke-21 kehidupan ekonomi umat manusia telah memasuki orbit ekonomi kreatif yang menuntut keunggulan kreasi dan inovasi. Ekonomi kreatif merupakan sebuah soft power yang dimiliki bangsa Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Cianjur yang sangat strategis dari berbagai aspek, baik sumber daya manusia, keanekaragaman dan keunikan budaya, serta pasar domestik yang sungguh sangat besar. Kesertaian sumber daya kreatif yang bersumber dari jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi modal sosial yang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, dan mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau sekelompok orang. Lalu yang kedua, dukungan pemerintah dalam menyediakan akses permodalan dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Guna mewujudkan ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia, pemerintah memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan menghubungkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru. Salah satu wujudnya pemerintah membentuk bantuan insentif penambahan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha ekonomi kreatif yang dilengkapi dengan petunjuk teknis guna memudahkan pelaku usaha ekonomi kreatif memanfaatkannya. Cukup sekian dari saya, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.